Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Mmm, Ustaz, ana mau tanya berkaitan dengan beberapa istilah viral di media sosial Ustaz, sebenarnya sudah lama tentang itu Ustaz, istilahnya sandwich generation, yaitu anak-anak yang usia 20-an akhir sampai 40-an yang dia menafkahi keluarganya sendiri dan juga harus menafkahi orang tuanya. Jadi itu anak perhatiin maksudnya ada beberapa orang, anak-anak muda gitu yang berpemikiran, eee, dia tidak wajib menafkahi orang tuanya gitu Ustaz, karena dia untuk keluarga inti dia sendiri saja, susah gitu Ustaz. Nah sementara di sisi lain ada orang tua yang memang, anak itu dipersiapkan untuk nanti menanggung menanggung hidup mereka mereka gitu Ustaz. Jadi, eee, apa mohon nasihat Ustadz, jadi sebaiknya bagaimana gitu Ustadz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, ini anak baca Sandwich Generation ya. Sandwich Generation ini pertama kali dikenalkan oleh Dorothy tahun 81 ternyata. Ini generasi di mana orang dewasa yang menanggung hidup anak-anak mereka dan juga masih menanggung hidup orang tuanya. Kemudian disebutkan ada generasi sandwich tradisional. Ini adalah di usia 40 tahunan atau 50 tahunan. Di mana harus menanggung kebutuhan anak-anaknya yang sudah dewasa, namun masih memerlukan dukungan finansial. Kemudian di sisi lain juga masih harus mengurus orang tua mereka yang sudah lansia. Baik, ini sandwich generation. Ahibati fillah, kalau kita ngelihat di dalam Islam, sampai kapanpun yang namanya anak tetap anak, yang namanya bapak tetap bapak. Di barat kita tahu kenapa mereka mempermasalahkan seperti ini. Karena di sana itu umur 18 tahun atau 19 tahun, 18 ya. Yang anak itu sudah lepas dari orang tuanya. Orang tuanya sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan anaknya. Anak juga tidak bertanggung jawab sama orang tuanya. Ini pandangan mereka. Sehingga muncul istilah sandwich generation. Wallahu a'lam, ya, Anda belum pelajari. Tapi yang jelas, kebanyakan di barat itu seperti itu. Nah, dalam pandangan barat itu seharusnya umur 18 udah lepas gitu loh. Udah bisa kerja, udah cari anu sendiri. Dan orang tuanya juga udah gak usah ngurusin. Sedangkan di dalam agama kita, orang tua itu tetap membiayai anaknya, membantu anaknya yang memerlukan bantuan. Nafkah itu tetap ya. Sampai anak itu bisa menikah, yang perempuan bisa menikah, yang laki-laki kalau bisa sudah bekerja. Memang kadangkala ada kegagalan dalam mendidik anak. Anak sudah dewasa masih nyusahkan orang tuanya. Itu ada, tapi nggak banyak insya Allah. Itu hanya ya oknum-oknum dalam kehidupan rumah tangga ini, anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau orang tuanya sukses, anak yang umur 18 ini tidak lagi dibiayain orang tuanya, tapi dia tetap memberikan nafkah kepada orang tua. Dan di dalam agama kita, memberikan nafkah kepada orang tua sampai kapanpun. Umpamanya anak punya bapak, orang tua yang umurnya 70 tahun. Dan secara ekonomi nggak cukup, anak wajib kasih nafkah kepada orang tuanya. Dan di situ ada pahala yang besar. Kemudian orang tua punya anak, dia berikan nafkah kepada anaknya, itu juga ada pahala yang besar. Intinya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau bicara menanggapi generasi mungkin tadi yang disebut sandwich generation ini, seharusnya memang kita perlu mendidik anak-anak itu supaya tidak menyusahkan orang tuanya. Tapi kalau orang tua di masa tua ya, di beberapa daerah kan, namanya di barat banyak panti jompo. Di mana orang-orang tua sudah, dia dimasukkan ke sana sama anaknya. Sehingga anaknya tidak merasa terbebani. Sedangkan di dalam agama kita tetap wajib berbakti sampai orang tua kita meninggal dunia. Ketika meninggal dunia pun kita tetap wajib berbakti kepada orang tua kita.
Ana jadi bingung. Pertanyaannya apa tadi? Tentang sandwich generation? Ya, jadi ada anak-anak yang memang berpikiran ya udah nggak berarti memang bukan tanggung jawab kita untuk menanggung menanggung orang tua, tapi juga orang tuanya yang nggak terima maksudnya anak dididik memang udah dipersiapkan untuk siap-siap nanti gantian istilahnya gitu Ustaz. Nah, nah, Ma- iya, subhanallah. Betul jamaah, artinya ini mungkin masalah pemahaman ya yang perlu diluruskan. Orang tua memang termasuk termasuk salah satu tujuan orang tua membesarkan anaknya, mendidik anaknya bukan untuk mengharapkan balas budi dari anaknya, tapi berharap anaknya ini jadi anak soleh. Dan ada orang tua yang sampai tua Masya Allah sukses. Kalau bicara ekonomi mungkin lebih bagus dari anaknya. Ada yang seperti itu. Namun kalau orang tua berhasil mendidik anaknya, yang diperlukan orang tua itu bukan uang anaknya, tapi kebaktian anaknya, doa anaknya. Ketika orang tua secara ekonomi bagus. Tapi kalau lagi susah, ya mau tidak mau di dalam agama kita, anak-anak itu wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Berarti masalahnya sekarang di sandwich generation ini, pendidikan agama yang kurang gitu loh. Kalau kemudian muncul anak-anak yang tidak mau menanggung orang tuanya, terus muncul juga orang tua yang masih membebani anaknya, khususnya anak perempuan umpamanya. Kadang-kala ada orang tua yang nggak mau anaknya berhenti kerja. Nggak, kau jangan berhenti kerja. Bapak menyekolahkanmu, keluar duit banyak itu, supaya engkau dapat gaji ngasih orang tua. Ini juga pemahaman yang salah. Ketika anak perempuan itu dinikahkan, dia ikut suaminya. Dia punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Apakah dia wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya? Kalau dia punya. Melihat orang tuanya susah, dia punya duit, dia kasih nafkah sama orang tuanya. Tapi tetap seorang perempuan ada keterbatasan dalam berbakti kepada orang tuanya. Hada wallahu a'lam bishawab.